Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isu Karsih. Selama 1 jam ke depan, saya akan membahas tentang visi dan misi NIW. Apa itu NIW? Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ketua NIW, yaitu Pak Eko Setiobudi. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang, Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak sudah datang dan sudah bisa berbagi tentang apa itu NIW, dan saya akan ada pertanyaan-pertanyaan supaya diketahui banyak orang apa itu NIW, visi dan misinya nih Pak ya. Lalu pertanyaan pertama nih Pak, bisakah Bapak ceritakan apa itu NIW, baik menyangkut visi dan misi dan tujuan berdirinya NIW? NIW itu akronimnya atau kepanjangannya adalah National Industrial Watch, sebuah lembaga independen yang kita awali karena keprihatinan kita terhadap kondisi industri yang ada di Indonesia. Ya. Kalau dikatakan semacam NGO atau seperti Indonesian Police Watch atau seperti Indonesian Corruption Watch atau seperti TII, bisa jadi semacam itu dan sejenis itu. Cuma fokus pada isu-isunya yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyadari bahwa reformasi 97-98 itu mendorong isu-isu penguatan kelompok masyarakat sipil yang berkontribusi besar terhadap membangun negara ini. Hak asasi manusia, isu-isu hak anak, isu-isu perlindungan perempuan, isu-isu demokratisasi, hak pengelolaan agraria, kemudian lingkungan hidup dan lain-lain, semuanya bermunculan dengan sekian banyak lembaga-lembaga yang mengawal agar proses demokratisasi Indonesia ini berjalan dengan baik. Ya. Sayangnya di bidang industri kita belum banyak mendengar itu. Yang ada adalah serikat pekerja atau serikat buruh. Ya, memang cukup banyak dan menjamur jumlahnya lah ya. Bahkan ada yang tidak. Ya. Nah, kita agak fokus pada sektor industri. Jadi, sektor industri ini di mana buruh dan pekerja itu menjadi bagian di dalamnya. Awal dasar pembentukannya adalah itu. Jadi, lembaga yang kita ingin, saya dan teman-teman yang lain, menjadikan sektor industri ini memiliki kontribusi terhadap proses pembangunan yang ada di Indonesia. Lebih khusus tentunya adalah pembangunan di bidang perekonomian, karena industri kan tentu sangat erat kaitannya dengan bidang perekonomian nasional. Ya. Kalau dikatakan visinya ya kita ingin mewujudkan satu sistem tata kelola manajemen industri yang berdaya guna, berdaya saing, sehingga bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Itu dari sisi visinya. Kalau tujuannya, pertama kita membuat NIW ini, tujuan pertama itu adalah mendorong hadirnya modal sosial, modal politik, modal ekonomi, modal budaya dalam sebuah keteraturan kehidupan di lingkungan industri yang meliputi semua stakeholdernya, baik pemerintah selaku regulator, kemudian pengusaha selaku pemilik modal, kemudian investor, kemudian pekerjanya, termasuk yang tidak ketinggalan adalah masyarakat sekitar industri itu. Karena apapun keberadaan sebuah industri atau pabrik itu harus berkontribusi positif terhadap masyarakat lingkungannya. Itu misi yang pertama. Misi yang kedua, tentu kita ingin berkontribusi agar mendorong sektor industri ini berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian negara, baik dari sisi pajak, dari sisi perekrutan tenaga kerja, dari sisi efek domino
keberadaan sebuah industri. Misalkan tumbuhnya ekonomi-ekonomi baru seperti kontrakan, kos-kosan, warung-warung, dan lain-lain. Kita ingin mendorong. Visi yang ketiga itu adalah bagaimana melalui peran kita bersama-sama dengan semua stakeholder ini, industri di Indonesia ini nyaman. Industri di Indonesia ini kemudian menjadi produktif. Karena fakta bahwa banyak industri di Indonesia ini beririsan sangat erat dengan kondisi stabilitas keamanan, stabilitas politik, kemudian masih maraknya pungli, isu premanisme, kemudian rekrutmen tenaga kerja yang tidak berdasarkan kompetensi dan lain-lain, sangat luar biasa. Nah, kita sebagai bagian dari elemen masyarakat, warga masyarakat Indonesia tentu punya keprihatinan yang sama tentang kondisi ini, bagaimana kemudian industri ini bisa ikut tumbuh, berkembang, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap bangsa dan negara Indonesia. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri itu adalah menyangkut dengan PMI, Purchasing Manufacture Index, sebuah indikator yang dipakai untuk melihat kondisi pertumbuhan di sektor industri. Beberapa bulan terakhir berdasarkan data yang saya tahu, PMI di Indonesia itu angkanya di bawah 50. Artinya terkontraksi. Ya. Kontribusi pertumbuhannya rendah. Kan indikatornya di bawah 50, 50 atau di atas 50. Baru kemarin di bulan Agustus, Badan Pusat Statistik itu menyampaikan bahwa indeks PMI kita kalau tidak salah angkanya 51. Setelah bulan-bulan sebelumnya itu memang cenderung di angka di bawah 50. Nah, dari kondisi ini kan sebetulnya mencerminkan bahwa sektor industri dituntut untuk berkinerja dan berkontribusi sebaik dan sebesar mungkin, tetapi selama ini perhatian terhadap sektor industri yang kami lihat itu kurang optimal. Makanya kami sebagai bagian dari warga masyarakat sipil ingin menghadirkan satu lembaga yang independen, punya kompetensi untuk mengawal sektor industri ini. Sehingga ya tentunya kita nggak bisa sendiri ya. Kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder industri, dari pemerintah, selaku regulator, kemudian pengusaha, kemudian investor, masyarakat sekitar, termasuk kemudian dengan para pekerjanya. Begitu. Itu menyangkut dengan visi dan misi yang bisa saya jelaskan. Ya. Contohnya gini Pak, yang tadi disebutkan itu ada masalah pungli, terus ada masalah tadi perekrutan karyawan, terus ada premanisme. Nah, untuk NIW bisa membantu apa mengatasi masalah atau bisa membantu secara apa untuk menyelesaikan untuk membantu masalah itu, Pak? Pertama, kita bicara program ya. Ya. Oke. Satu hal yang kemudian menjadi perhatian besar bagi bangsa Indonesia hari ini itu adalah aspek pengangguran. Pengangguran yang cukup tinggi, bahkan dalam beberapa bulan terakhir, karena kondisi perekonomian global dan perekonomian dalam negeri, sehingga tren PHK di beberapa perusahaan dan industri itu cenderung untuk meningkat dari waktu ke waktu. Ya, betul. Kita, salah satu program yang kita canangkan itu adalah advokasi. Apakah kemudian misalkan PHK prosedur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja lah sebagai dasar hukum tindak lanjut dari UU TK nomor 13 tahun 2003. Kita punya program advokasi terkait dengan apakah kemudian proses PHK ini dijalankan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Baik dari sisi pesangon, baik dari sisi proses pemutusan hubungan kerjanya, kemudian pembayaran pesangonnya sejauh apa, dan apakah kemudian benar alasan-alasan PHK itu kondisinya akurat dan faktual. Itu dari sisi ketenagakerjaannya. Kemudian aspek pungli dan premanisme ini memang selama ini sangat
lekat dan memiliki irisan yang besar dengan adanya sebuah industri. Pungli, kemudian premanisme selalu memiliki irisan yang sangat kuat lah. Yeah. Nah, kita berharap dengan kita mengawal adanya lembaga ini, kita sama-sama bisa meminimalisir. Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus menggandeng pemerintah. Kita harus menggandeng aparat keamanan. Jadi, kalaupun advokasi, ya bukan semata-mata advokasi terhadap pekerja atau karyawannya atau buruhnya. Tapi kita juga berkeinginan kita bisa melakukan advokasi terhadap pengusahanya itu sendiri. Terkait dengan adanya praktek pungli, adanya premanisme, dan lain-lain. Nanti kita bisa mencoba untuk menjahit atau membangun jaringan dengan semua stakeholder. Misalkan kita bersama dengan pemerintah, memberikan masukan pada pemerintah, misalkan, oh pabrik A atau industri A, ini syarat dengan punglinya. Bener nggak sih ada pungli di situ? Kalau yang laporan itu pengusaha, bisa jadi ketika laporan kepada pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kementerian Perindustrian katakanlah, kan dianggap subjektif. Yeah. Mungkin perlu kami lah untuk melakukan studi, kajian, termasuk untuk melakukan validasi atas informasi tentang adanya pungli maupun premanisme di situ. Nah, karena kami sifatnya lembaga ini adalah independen, yang bebas kepentingan, insya Allah, dan harusnya masukan-masukan yang kami sampaikan, misalkan dari pengusaha yang sampaikan ke kami, kemudian kami turun untuk melakukan kajian, validasi informasi, mengumpulkan bahan keterangan dan lain-lain, itu bisa menjadi sumber masukan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Bener nggak sih ada premanisme? Bener nggak industri ini diganggu dengan pungli dan lain-lain? Nah, harusnya tidak lagi subjektif ketika ada laporan pungli, tapi karena berasal dari pihak ketiga atau lembaga independen yang concern dan fokus pada isu itu, ya harusnya ini menjadi salah satu rekomendasi dan referensi bagi pemerintah, termasuk aparat kepolisian, aparat penegak hukum, terkait dengan isu-isu gangguan yang mengganggu di sektor industri. Atau dalam bahasa lainnya, kita ingin bersama-sama dengan pemerintah dan stakeholder manajemen industri untuk menciptakan sebuah iklim investasi yang baik, sehingga investasi sebagai salah satu parameter dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu benar-benar bisa optimal, bisa masuk, dan bahasa kasarnya kita ini tidak jualan angan-angan dan tidak jualan utopi. Oh, ayo, pemerintah kan selama ini sangat menggalakkan program mencari investor dari luar. Tapi yang tidak boleh ketinggalan, kita harus menciptakan satu lingkungan industri, kawasan industri yang itu harus stabil dengan sekian perangkat dukungan infrastruktur dan lain-lain, sehingga stabilitas investasi, jaminan keamanan orang yang sudah menanamkan modalnya itu bisa sama-sama terjamin. Dan disitulah kita ingin masuk mengawal isu ini, karena bagaimanapun sekali lagi sektor industri ini punya tuntutan besar terhadap kontribusi bagi perekonomian negara. Demikian, gitu Bu. Lalu bagaimana nih Pak untuk si calon tenaga kerja atau pemerintah untuk bisa masuk ke NIW gitu Pak? Seperti begini, karyawan punya masalah, untuk bisa masuk ke NIW, untuk bisa disampaikan ke pemerintah ini, seperti apa Pak prosesnya? Oke, jadi gini, di NIW itu ada beberapa divisi. Ya. Salah satunya adalah divisi advokasi. Divisi advokasi, tim kita yang di divisi advokasi itu backgroundnya adalah pengacara. Ya. Jadi nanti melalui media sosial kita, ya. Melalui nomor kontak person NIW, nanti pengusaha, karyawan atau buruh atau pekerja gitu ya, terkait dengan keluhan-keluhan sengketa hubungan industrial dan lain-lain lah, bisa menyampaikan kepada kami, sehingga tim di divisi advokasi bisa melakukan kajian dan tindak lanjut harus seperti apa.
Oh, seperti Dan juga kita punya divisi Litbang, divisi penelitian dan pengembangan, yang memang tugasnya melakukan studi secara empiris, baik secara akademik maupun secara faktual empirik di lapangan terkait dengan isu-isu di manajemen industri. Baik menyangkut dengan lingkungan sosialnya, menyangkut dengan ketersediaan infrastruktur, aksesibilitasnya, menyangkut dengan AMDAL-nya, menyangkut dengan hubungan sosial kemasyarakatannya dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Apakah benar kemudian pemberdayaan masyarakat itu berjalan dengan baik atau tidak, atau selama ini hanya ada di atas kertas. Nah, kita punya divisi Litbang, penelitian dan pengembangan untuk melakukan itu. Dan kita juga punya divisi hubungan antar lembaga. Nah, divisi ini yang akan mencoba untuk menjahit, mengkomunikasikan isu-isu yang muncul di manajemen industri, termasuk advokasi yang ke kami, outputnya yang itu harus disampaikan kepada pihak yang berwenang. Misalkan pemerintah, misalkan Apindo, atau misalkan Kadin dan lain-lain. Jadi intinya di kita ini membuka ruang selebar-lebarnya bagi teman-teman pengusaha, termasuk pekerja atau buruh, termasuk juga investor. Kalau ada investor yang ingin masuk ke Indonesia, ingin menanamkan modalnya di Indonesia, tapi ingin mendapatkan gambaran yang aktual terhadap satu lokasi, di mana apakah lokasi itu cukup marketable ketika kita menanamkan investasinya di situ, apakah lokasi itu cukup memberikan jaminan stabilitas keamanan, dukungan infrastruktur, dukungan tenaga kerja dari sisi sumber daya manusia dan kompetensinya, ya kita juga siap untuk bekerja sama melakukan studi, semacam studi kelayakan bisnis lah, sehingga investor itu memiliki data empirik yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Jadi bukan semata-mata saya punya uang mau membangun pabrik di sini, mau bikin investasi di sini, tapi studi empirik tentang dukungan sosialnya, dukungan infrastrukturnya, ketersediaan sumber daya manusia dan lain-lain kemudian menjadi hambatan. Nah, itu kan bisa jadi selama ini banyak terjadi. Misalkan ada satu kawasan, ada satu wilayah, tiba-tiba investor masuk ke wilayah itu, ternyata ketersediaan infrastrukturnya tidak cukup memadai, atau ketersediaan tenaga kerjanya atau pekerjanya itu tidak memiliki standar kompetensi yang dibutuhkan oleh para investor. Nah, kita ingin menjembatani itu termasuk dengan para investor sehingga mereka memiliki confident, kenyamanan dan jaminan bahwa investasi yang sudah saya taruh di sini ini pasti aman dan kegiatan produktif saya berjalan dengan baik. Lalu apakah pemerintah ini untuk bisa memerintahkan ke NIW untuk menyelesaikan masalah dengan industri atau dengan buruh itu apa secara tertulis atau hanya cuman dengan kata-kata aja, Pak? Mungkin, atau dengan cara apa? Ya, mungkin bahasanya begini ya, bahasanya bukan pemerintah memerintahkan kepada NIW, karena apapun kita ini kan lembaga independen yang tidak bertanggung jawab kepada pemerintah. Tapi pemerintah dan atau kita NIW siap menjadi partner pemerintah, baik Kementerian Ketenagakerjaan menyangkut isu-isu ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian menyangkut manajemen industrinya, sehingga pemerintah ini punya kepanjangan tangan. Nah, saya ambil contoh misalkan. Tapi tidak secara tertulis ya, Pak? Ya, nggak bisa, Bu. Kan kita tidak bertanggung jawab kepada pemerintah, Bu. Karena kita ini lembaga independen yang tidak bertanggung jawab terhadap pemerintah, kan. Jadi kalau pemerintah kemudian secara tertulis memerintahkan NIW, ya itu nggak bisa. Tapi kita siap menjadi partner. Nah, untuk menjadi partner ini, dasar hukumnya bisa dibangun. Misalkan kita MOU dengan Kementerian Perindustrian pada saat Kementerian Perindustrian ingin membuat satu kawasan industri. MOU dengan kita, pemerintah secara kelembagaan dengan timnya melakukan studi dan kajian sendiri dengan dukungan anggaran sendiri, kemudian ingin second opinion
dari sisi kita untuk melakukan kajian, benarkah kawasan yang akan dibangun ini cukup mendukung bagi jaminan stabilitas sebuah perusahaan atau industri yang ada di situ. Baik dari sisi ketersediaan infrastruktur, aksesibilitas, logistik, supply chain, kemudian AMDAL, hubungan dengan masyarakat sekitar, termasuk terkait dengan suplai tenaga kerja yang yang pasti harus kompeten. Karena satu hal seringkali yang kemudian menjadi persoalan besar kita, saya ambil contoh, dan ini selalu menjadi perdebatan dari waktu ke waktu, itu terkait dengan upah. Sistem pengupahan di Indonesia itu adalah sistem pengupahan yang berbasis jaminan sosial, atau upah sebagai jaring pengaman sosial. Maksudnya begini, dulu zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, kita mengenal yang namanya upah minimum regional. Sekarang kita mengenal yang namanya upah minimum provinsi. Kemudian ada upah minimum kabupaten. Ya, kabupaten. Kemudian ada upah minimum kabupaten kota sektoral. Ya. Ya, coba kita pakai logika. Saya bertanya pada Bu Iis. Karena sistem pengupahan kita sebagai jaminan pengaman sosial, orang rajin dan nggak rajin, upahnya sama nggak? Sama. Oke. Orang berkompeten dan tidak kompeten, upahnya sama nggak? Jika itu satu section pasti sama. Nah, artinya itu menggambarkan memang upah kita ini masih menjadi jaring pengaman sosial. Sehingga suplai tenaga kerjanya itu mencari tenaga yang berkompeten, ya mungkin secara tekstual parameter pertama, rekrutmennya tenaga kerja sesuai dengan kompetensinya. Tapi begitu sudah masuk, itu ya kompetensi yang dimiliki, skill yang dimiliki, itu tidak berkontribusi terhadap pendapatannya. Karena orang rajin tidak rajin upahnya sama, orang produktif dengan orang tidak produktif upahnya sama. Yang paling mungkin apa? Yang paling mungkin sosnya, sumbernya itu ya digodok agar memiliki kompetensi yang terukur. Memiliki standar kompetensi yang yang linier dengan kebutuhan yang di industri itu. Nah, itu selama ini kemudian menjadi satu isu besar, sehingga seringkali PHK, kemudian rekrutmen dan lain-lain itu banyak berasal dari luar daerah karena mencari tenaga kerja yang pasti berkompeten. Nah, kita ingin kalaupun nanti ada satu kawasan industri baru yang dibikin oleh pemerintah, ya harus ada kajian tentang ketersediaan sumber daya tenaga kerja yang kompeten. Jangan seperti kondisi yang terjadi di hari ini. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah terkait dengan sistem pengupahan. Itu ranahnya, role-nya ada di pemerintah lah, itu urusan pemerintah. Tapi yang pasti kita berusaha bagaimana membantu pihak perusahaan agar perusahaan ini memiliki basis sumber tenaga kerja yang betul-betul kompeten, sehingga produktivitas kinerja, produktivitas output, produktivitas hasil itu semuanya bisa terukur pada saat awal proses rekrutmen itu mau dilakukan. Tinggal untuk menaikkan produktivitasnya, tentu perusahaan punya mekanisme banyak. Ada yang namanya training atau pelatihan, ada yang namanya reward and punishment, ada yang namanya KPI dan lain-lain lah. Itu manajemen internal perusahaan. Tapi kalau tenaga kerjanya kompeten, insya Allah untuk mendorong kinerjanya agar terus memiliki tren yang meningkat, itu jauh lebih masuk akal, jauh lebih cepat, dan sepertinya jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi, bukan kemudian pemerintah memerintahkan anyway gitu ya, tapi kita bisa menjadi partner dari pemerintah terkait dengan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu ada yang sekarang lagi menjadi masalah nih Pak, antar perusahaan dan buruh. Ada banyak pungli dan premanisme, entah itu dari dalam perusahaan ataupun dari oknum. Apakah NIW bisa membantu untuk mencarikan solusi atau membantu meminimalisir masalah tersebut Pak, untuk pungli dan premanisme ini? Oke.
Saya ambil contoh begini. Ibu sebagai pengusaha, lapor ke pemerintah, perusahaan saya banyak pungli. Ya. Kira-kira laporan ibu itu dianggap sebagai fakta yang terjadi di tempat ibu, Ya. atau itu subjektif ibu? Fakta. Fakta, oke. Satu yang pertama fakta ya. Ya. Kalau kemudian pemerintah menganggap ini contoh, menganggap itu adalah subjektif ibu karena backgroundnya ibu pengusaha, masuk akal nggak? Ya. Masuk akal. Nah, disinilah peran NIW sebagai pihak ketiga. Oh. Jadi kalau kami yang melakukan analisis, kami yang melakukan kajian, kami yang menjembatani laporan ibu kepada pemerintah, maka kesan bahwa laporan ibu itu atau laporan pengusaha itu subjektif, itu bisa diminimalisir. Yang terjadi selama ini kan viral dulu. Ya. Viral baru ditindaklanjuti. Ya. Viral baru disidang. Tapi kalau kami tentu pendekatannya nggak viral, tapi pendekatannya adalah data aktual dan data empirik yang terjadi di lapangan. Makanya kita harus terjun ke lapangan. Kita betul-betul harus menurunkan tim untuk melihat benar nggak pungli, siapa pelakunya, berapa nilainya. Apakah pungli itu bersifat tahunan? Misalkan momentum hari raya atas nama THR, Ya. momentum hari kemerdekaan RI atas nama bantuan HUT RI dan lain-lain. Ataukah ini terus tiap bulan terus terjadi? Gitu. Nah, ini kan sesuatu yang harus dibuktikan berdasarkan data yang empirik dan benar-benar faktual. Sehingga kami berharap ketika laporan pemerintah, laporan aparat penegak hukum itu diberikan oleh lembaga independen semacam NIW, maka orisinalitas dan akurasinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi tidak lagi memunculkan kesan subjektif. Itu yang pertama. Yang kedua, NIW sebagai representasi masyarakat dan stakeholder di sektor industri tentu memiliki satu positioning atau memiliki satu peran, karena ini adalah semacam peran organisasi lembaga masyarakat, organisasi atau lembaga masyarakat untuk ikut menyuarakan kepentingan pengusaha, kepentingan investor atau kepentingan pelaku usaha yang selama ini memang marak dan syarat dengan praktek pungli dan premanisme. Jadi ini ada sekelompok masyarakat, katakanlah sekelompok masyarakat yang peduli dengan isu-isu di manajemen industri, kemudian ini merasa prihatin dengan masih maraknya praktek pungli dan premanisme, kita memberikan masukan kepada pemerintah yang kemudian kita berharap ya ayo kita menggandeng pemerintah bersama-sama dengan pemerintah untuk meminimalisir yang namanya pungli dan premanisme. Tentu sekali lagi kami bekerja bukan atas dasar viral dulu baru kita bekerja. Tapi kita bekerja ya salah satunya berdasarkan hasil riset dan studi lapangan yang dilakukan oleh NIW. Ada satu lagi nih Pak ya. Ada beberapa perusahaan yang gajinya di bawah UMK dan buruh misalkan lapor ke NIW, lalu NIW mau tidak mau harus menyampaikan ke pemerintah. Sedangkan peraturan pemerintah itu semua perusahaan harus UMK. Nah, di sisi lain si perusahaan ini memang dia tidak mampu untuk membayar sesuai dengan UMK. Dengan di bawah UMK dia bisa berjalan produksinya. Tapi jika dia harus membayar gaji dengan UMK minimal, itu si perusahaan ini tidak bisa berjalan. Karena mungkin sesuai dengan produksi dia, jadi dia hanya bisa membayar seperti itu. Nah ini NIW sebagai jalan tengah nih Pak. Jika si NIW ini melaporkan ke pemerintah, perusahaan akan kena bahwa ini gajinya di bawah UMK. Lalu jika NIW mendapatkan laporan dari si buruh ini dia juga akan tetap seperti itu, gajinya tidak akan bisa naik jika tidak dilaporkan. Bahkan punya potensi jadi PHK kan? Ya seperti itu, bisa saja PHK dan perusahaan pun juga akan tutup karena ketidakmampuannya, ya. Gitu. Nah kira-kira NIW ini sebagai di penengah nih Pak, jalan keluarnya seperti apa? Oke. Untuk penanganan?
Undang-Undang Ketenagakerjaan UU TK nomor 13. Karena banyak perusahaan yang seperti ini, Pak, Ya. di Indonesia. Ya, saya sangat paham. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian diperbaharui dan diperbaiki melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu memang mendorong regulasi pemerintah setiap tahun meninjau ulang tentang upah. Kemudian upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten, kemudian kabupaten kota, kemudian upah minimum kabupaten kota sektoral, itu kan setiap tahun pasti ditinjau ulang. Karena ada inflasi kan. Jadi ada inflasi, apakah kemudian KHL, kebutuhan hidup layak masyarakat ini dengan upah sebelumnya tercover atau kurang karena terjadi inflasi. Nah, sebentar lagi ini pasti akan marak-marak demo kalau di bulan-bulan Oktober, November gitu ya. Itu kan pasti akan marak demo dari beberapa teman-teman sektor pekerja dan sektor buruh yang menuntut kenaikan UMP atau kenaikan UMK. Gitu. Nah, ada satu hal yang mungkin ini sosialisasinya kurang. Dalam klausul surat keputusan Menaker terkait dengan UMP atau klausul surat keputusan gubernur, bupati atau wali kota, pasti ada ketentuan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan UMK, UMP, UMKS katakanlah, atau upah minimum kabupaten kota sektoral, silahkan untuk mengajukan keberatan. Selama ini kan itu nggak berjalan. Ya, itu sudah berjalan. Udah berjalan? Ya, sudah Pak, sudah berjalan. Tapi kadang karena terlalu sulitnya untuk mendapatkan izin ini Pak, izin di bawah justru UMK. Itu. Ya. Nah, akhirnya banyak perusahaan yang sudahlah tidak perlu, gitu. Yang penting si karyawannya tidak masalah, gitu. Dia menerima dengan gaji di bawah UMK tersebut. Karena kesulitan untuk mendapatkan izinnya itu Pak, gitu. Nah, maksud saya disitulah, inilah peran NIW, gitu loh. Kita bersama-sama membantu. Kalau memang perusahaan ini merasa dirinya nggak mampu memberikan upah sesuai dengan standar UMKS, karena ada ya produktivitasnya sedang menurun, penjualannya sedang menurun, dan apapun masalahnya lah, apapun alasannya, kesulitan-kesulitan itu, ya ayo kita jembatani, gitu ya. Karena sejarah Indonesia menurut saya cukup membuktikan bagaimana peran lembaga, peran LSM atau peran NGO untuk mengawal regulasi negara. Lah, disinilah peran NIW menurut saya. Lah, sudah mengajukan izin, lama nggak keluar, birokrasi yang berbelit, ya. Inilah insya Allah NIW hadir untuk menjembatani itu. Bagaimana kemudian hal itu tidak terjadi lagi, atau birokrasinya bisa dipangkas, atau birokrasinya bisa diperpendek. Karena itulah salah satu faktor yang cukup signifikan mempengaruhi investasi di Indonesia. Apapun, bagaimanapun harus diakui, berbelitnya perizinan itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi orang berinvestasi di Indonesia. Makanya pemerintah, presiden sebelumnya, pemerintahan Jokowi itu kan menggalakkan investasi satu pintu. Ya, di tiap kabupaten kan ada itu, ada badan, saya lupa namanya, tapi semacam unit kerja atau badan yang investasinya satu pintu di situ. PTKP ya kalau salah ya. Ya, PTKP. Ya, PTKP kan semua itu kan kebijakan yang cukup, menurut saya cukup signifikan untuk memberikan keyakinan kepada para investor, para pengusaha bahwa perizinan investasi di Indonesia itu sudah dipangkas. Tapi faktanya dari yang Ibu Iis pertanyakan tadi, mengurus perizinan untuk membayar upah di bawah UMKS karena ketidakmampuan perusahaan itu sulitnya minta ampun. Ya. Karena bisa jadi Bu, pemerintah juga melihat ini subjektif, ini akal-akalan pengusaha kan sih. Mungkin ini dianggap sebagai akal-akalan pengusaha, atau ini dianggap sebagai alasan agar tetap membayar upah rendah. Inilah perlu pihak ketiga semacam NIW ini. Apakah misalkan dari sisi pemerintah, NIW, Menteri Tenaga Kerja misalkan, NIW, ini ada satu perusahaan namanya perusahaan A mengajukan keberatan untuk pembayaran upah sesuai dengan UMKS
di tahun 2026 katakanlah. Ya. Coba NIW turun, melakukan kajian, melakukan studi, bener nggak memang kondisi perusahaan ini sedang tidak baik-baik saja? Ya. Kondisi perusahaan ini sedang tidak sehat, benar atau tidak? Ya. Nah, dari Karena sisi itu akan diminta laporan keuangan, Pak. dan justru dari sisi itu, ya, dari sisi itu kan kemudian kita bisa menjembatani untuk melakukan validasi apakah laporan keuangan itu akurat, neracanya akurat atau tidak. Itu ya. Jangan-jangan neraca yang ke bank, neraca yang ke pemegang saham, dan neraca yang ke pemerintah beda. Kan kita nggak pernah tahu, Bu. Ya. Nah, butuh validasi dari pihak ketiga yang itu bekerja secara kompetensi yang dimiliki oleh NIW. Dan nggak usah khawatir, kita juga disupport oleh sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan bidangnya. Karena pada saat kita berani mendeklarasikan diri sebagai lembaga yang fokus pada isu-isu di sektor industri, ya kita harus siap dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen industri. Ini kembali lagi ke NIW nih, Pak. Apa yang mendasari NIW sehingga fokusnya lebih di sektor industri, bukan di sektor lain? Ya, seperti yang di awal tadi saya jelaskan ya. LSM, NGO, yayasan di isu-isu yang bersifat penguatan demokratisasi dan civil society itu sudah banyak. Ya, ada Indonesian Police Watch, ada Indonesia Corruption Watch, ada TII, ada YLBHI, ada Komnas Anak Perlindungan Perempuan, ada Perlindungan Anak, ada lembaga yang fokus pada isu kelompok disabilitas, termasuk lembaga-lembaga yang fokus pada isu penyelamatan hewan juga banyak. Penyelamatan kucing, penyelamatan satwa langka, kemudian isu-isu lingkungan hidup, ada WALHI, kemudian isu anak jalanan dan kaum marginal, ada Setara Institut dan lain-lain. Tidak banyak yang fokus pada isu manajemen industri. Sementara negara, pemerintah menuntut kontribusi sektor industri berkontribusi sebesar-besarnya. Dari sisi rekrutmen tenaga kerja, dari sisi pendapatan pajak, dari sisi devisa, dari sisi ekspor, kinerjanya kan dituntut luar biasa. Ada celah dari proses demokrasi dan reformasi yang ada berjalan di Indonesia ini. Sepertinya ada satu sektor, ada satu kelompok yang selama ini, saya tidak mengatakan lepas dari potret kita gitu ya, tapi mungkin isu ini belum dioptimalisasi sebagai satu isu publik yang layak untuk kita support, kita perjuangkan dan kita dukung, sehingga goalnya tentu adalah hadirnya sektor industri yang berkontribusi terus meningkat dari waktu ke waktu, baik untuk pembangunan maupun untuk perekonomian nasional. Toh ujungnya juga mendorong kesejahteraan masyarakat kan, baik masyarakat di sekitar lingkungan industri maupun sektor masyarakat pekerja, termasuk ya pengusahanya sendiri. Lalu untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut nih Pak, bisa nggak dijelaskan tentang program kerja NIW? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya. Tadi sudah saya sampaikan, kita punya divisi advokasi. Program yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya tentu pasti ini temporer ya. Itu adalah advokasi. Jadi pada saat ada laporan-laporan dari pengusaha, laporan-laporan dari pekerja, atau laporan-laporan dari buruh, ya kita siap untuk melakukan advokasi. Itu secara jangka pendeknya. Jangka panjangnya ya kita ingin berpartner dengan pemerintah dan para pelaku usaha, para pengusaha dan investor, sehingga stabilitas di kawasan industri ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan akurat, empiris berdasarkan faktual yang terjadi di lapangan, bukan sesuatu yang hanya ada di atas kertas saja. Gitu ya, itu jangka panjang kita itulah. Makanya kita ada divisi hubungan antar lembaga yang bertugas untuk menjahit semua stakeholder di sektor industri ini. Gitu. Dan satu lagi, kita tidak boleh mempersempit ruang atau istilah industri ini hanya pabrik atau kawasan industri. Tapi ya industri ini ada banyak gitu ya, termasuk yang industri
keuangan. Misalkan semacam investasi bodong dan lain-lain. Selama ini kan nggak banyak terpotret itu. Kecuali viral, muncul, baru kemudian terpotret. Ada juga kemudian industri blockchain, Web3. Ini kan luar biasa. Industri blockchain, industri Web3, ini size secara uang, meskipun itu bentuknya token atau kripto, itu luar biasa besar. Dan ini belum terpotret, belum tergarap. Industri itu kesannya ya hanya pabrik, ada gedungnya, ada karyawannya. Nah, sementara industri-industri yang lain belum terpotret dengan baik. Lah, kita ingin memperluas istilah industri ini bukan hanya ya pabrik saja, tapi ada industri keuangan, ada industri teknologi, termasuk blockchain dan kripto, kemudian ada industri media dan telekomunikasi dan lain-lain lah. Jadi kita ingin memperluas cakupan atau skop istilah industri ini, bukan hanya satu kawasan, ada pabriknya, ada pengusahanya, ada karyawannya, ada kegiatan produksinya gitu ya. Nah, tapi kita ingin memperluas yang disebut manajemen industri ini ya banyak sektor lah, termasuk sektor di sektor blockchain dan Web3. Kebetulan kita ada satu tim kita yang di NIW ini memang orang yang cukup ahli dan kompeten di bidang blockchain dan kripto, dan pernah diundang oleh G8 dan G20 untuk menjadi pemateri di sana. Artinya nanti kapan-kapan diundang lah, kapan-kapan diundang agar masyarakat juga tahu bahwa blockchain, token, kripto ini hari ini hadir sebagai sebuah industri, bukan hadir sebagai sebuah investasi ansih. Orang selama ini kan menganggap bahwa blockchain, kripto itu investasi saja. Saya punya uang, saya investasikan di kripto, gitu ya. Tapi ini ada industrinya. Jadi sekali lagi, kripto, blockchain atau token itu kan harus ada penyedia jasanya. Di sini kan ada industri developer, orang yang kemudian mengeluarkan sejumlah uang untuk membuat token, kemudian diperdagangkan dalam exchange kripto. Lah, mereka ini kan nggak tersentuh selama ini. Ya. Nah, betul kan? Ya. Sementara untuk membuat token, modalnya bukan hanya 1-2 juta, puluhan juta. Bisa jadi miliaran juga butuhnya. Bagaimana dia kemudian mendesain agar tokennya ini bisa marketable di pasar exchange kripto. Nah, kita ingin memperluas itu. Ya, nanti kapan-kapan Bu Iis silahkan dipanggil lah. Itu kebetulan tim kita juga yang memang cukup ahli dan memiliki kompetensi di bidang industri kripto. Menurut saya ini menarik karena di banyak negara kan sudah mulai mengakui Bitcoin dan token dan kripto ini sebagai mata uang resmi. Ya, ini menarik menurut saya sebagai satu pokok bahasan yang bisa ulas secara tuntas sehingga masyarakat termasuk pemerintah menjadi melek teknologi, bahwa di teknologi IoT ini, Internet of Things ini ada satu peluang potensi industri yang bisa berkontribusi besar untuk bangsa dan negara. Satu lagi nih Pak ya, pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana cara NIW memberitahukan kepada buruh atau kepada pengusaha industri, bagaimana memberitahukan bahwa ada NIW selain melalui devisi-devisi gitu. Jadi supaya si calon buruh atau si pengusaha industri atau kawasan itu mengetahui bahwa ada NIW sebagai penengah. Caranya NIW memberitahukan kepada mereka itu seperti apa? Oke, ada divisi publikasi yang memang fokusnya itu adalah menyampaikan kepada masyarakat umum terkait dengan keberadaan NIW ini, termasuk program-programnya. Nah, nanti di kolom podcast ini mungkin kita bisa tampilkan media sosial kita, dari mulai YouTube-nya, dari mulai fanpage-nya, dari mulai Instagram-nya, TikTok-nya,
sampai kemudian nomor kontaknya. Nah, mungkin dari situ nanti bagi kelompok masyarakat pekerja atau pelaku usaha atau investor, termasuk pemerintah, kalau memang pengen bareng-bareng dan kerjasama dengan kita, baik menyampaikan tentang laporan keluhan tentang satu kondisi di lingkungan manajemen industrinya, baik isu ketenagakerjaan, isu pengupahan, hubungan industrial, lingkungan hidup, AMDAL dan lain-lainnya lah, perizinan dan lain-lain, monggo saya dan teman-teman di NIW dengan lapang dada dan terbuka siap membantu dan menjembatani, mensupport bersama-sama agar sektor industri ini betul-betul hadir sebagai satu sektor yang membangun rasa keadilan dan kenyamanan sosial. Makanya salah satu misinya itu adalah mendorong hadirnya modal sosial, modal politik, modal ekonomi bagi semua stakeholder yang ada di sektor industri ini. Gitu, Bu. Oke, sudah cukup jelas. Mungkin ada pesan dan pesan untuk audiens, untuk dari Pak Ketua NIW ini, pesannya apa? Jadi pertama begini, kita ini baru. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa baru itu terlambat, gitu ya. Tapi mungkin selama ini reformasi, demokratisasi itu banyak fokus pada isu-isu publik seperti perlindungan anak, hak asasi manusia, perlindungan perempuan, perlindungan disabilitas, anak jalanan dan lain-lain. Nah, jadi saya tidak mengatakan kita ini terlambat. Meskipun kita ini baru memulai, tapi kita punya komitmen bersama bahwa sektor industri ini baru kita menyadari kontribusinya sedemikian besar dan masalahnya sedemikian kompleks. Untuk itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan peran aktif dari kelompok masyarakat pekerja, peran aktif dari kelompok masyarakat umum, termasuk kelompok masyarakat yang ada di sekitar wilayah industri. Kita membutuhkan peran dari pemerintah tentunya, peran dari aparat penegak hukum, peran dari pelaku usaha, pengusaha, dan asosiasinya, termasuk peran dari para investor. Nah, untuk itu sekali lagi melalui forum ini, ya kami mengharapkan doa, support, dan dukungan dari semua elemen, sehingga keberadaan NIW ini bisa terus berkontribusi positif untuk bersama-sama menghadirkan kesejahteraan sosial, tatanan sosial yang baik, kompetitif, berdaya saing, dan memiliki keterikatan sosial yang mendorong produktivitas sektor industri menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi kami mengharapkan adanya dukungan dan support dari semua stakeholder dan elemen masyarakat semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama mengawal agar sektor industri ini bisa berjalan dengan baik dan berkontribusi yang terus meningkat dari waktu ke waktu bagi perekonomian negara. Goalnya ya tentu kesejahteraan masyarakat. Demikian. Sudah cukup jelas untuk penjelasan visi dan misi dan pesannya dari Pak Eko Setiobudi sebagai Ketua NIW. Semoga bisa berlanjut untuk nextnya Pak, amin. Untuk divisi-divisinya bisa satu-satu bisa menjelaskan tentang cara kerjanya di NIW, seperti itu ya. Jadi untuk hari ini, untuk forum ini, terima kasih Pak Eko atas penjelasan dan semuanya. Jadi acara forum ini cukup sampai di sini, sampai ketemu nanti di divisi-divisi NIW yang lainnya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Eko. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.